Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama kami yaitu Muhammad Hanafi, nomor NRP 03 02 03 0323 14082. Jurusan yaitu RPL ME 6. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait tugas besar 2, yaitu mengenai simulasi aliran bolak-balik melintasi susunan 3 silinder. Sebelum kita bahas terkait tugas di atas, mungkin kita akan bahas terkait perangkat yang akan kita gunakan, yaitu ada 3 bagian yang akan kita gunakan nantinya dalam simulasi ini, yaitu yang pertama Salome, yang kedua OpenFOAM, yang ketiga yaitu ParaView. Oke, next. Untuk perangkat Salome sendiri yang kita gunakan yaitu versi Salome 9.10.0, yang mana Salome itu sendiri yaitu perangkat platform open source untuk pre dan post processing yang layak digunakan dalam aplikasi, yang banyak digunakan dalam aplikasi CFD atau Computational Fluid Dynamics. Adapun kegunaan dari Salome sendiri, yang pertama yaitu pembuatan geometri atau pemodelan dari objek yang akan kita simulasikan, yang mana nantinya bisa memungkinkan untuk membuat model objek geometris yang kompleks untuk simulasi CFD, mendukung pemodelan parametrik dan bentuk bebas. Adapun yang kedua kegunaannya yaitu mesh generation, pembuatan mesh, di mana digunakan untuk menghasilkan mesh yang berkualitas tinggi dalam proses simulasi CFD nantinya. Yang ketiga yaitu mesh editing atau refinement mesh, yang menyediakan alat untuk mengedit dan menyempurnakan mesh serta memastikan sesuai dengan kebutuhan CFD yang diinginkan atau yang akan disimulasikan. Yang keempat yaitu setting boundary condition, yaitu menentukan kondisi batas untuk simulasi CFD seperti kondisi batas inlet, outlet, dan dinding atau wall. Perangkat selanjutnya yaitu OpenFOAM. OpenFOAM termasuk perangkat lunak yang digunakan untuk preprocessing dan solving, yaitu running yang sudah dibuat di Salome ya, yaitu solving pada dinamika fluida komputasi CFD. Perangkat lunak ini yang biasa digunakan dalam proses forwarding. Forwarding itu maksudnya pengkopian script data, yang mana dalam script data itu nanti bisa kita modifikasi sesuai dengan kasus yang akan kita simulasikan. OpenFOAM sendiri kita menggunakan versi yaitu V2312. Yang ketiga yaitu perangkat yang kita gunakan yaitu ParaView. ParaView itu ada aplikasi analisis dan visualisasi data open source multiplatform, yang mana nantinya hasil daripada objek yang telah kita buat akan kita lihat prosesnya atau bentuknya, hasilnya di ParaView. Oke, next, selanjutnya kita akan bahas terkait untuk tugas besar 2, yaitu simulasi aliran bolak-balik mengenai 3 dinding silinder. Yang pertama mungkin pendahuluan ya. Kasus ini yaitu menjelaskan tentang pengaruh arah aliran bolak-balik yang mengenai dinding 3 silinder, di mana jumlah dinding 3 silinder pada kasus ini penerapannya itu sama diasumsikan atau dianalogikan kepada gelombang aliran laut. Gelombang aliran laut yang mana dalam gelombang aliran laut tersebut itu terdapat kaki-kaki, ya kan? Yang mana dalam gelombang itu ada bangunan lepas pantai, yang mana bangunan lepas pantai itu terdapat kaki-kaki. Kaki-kaki itulah yang nantinya banyak menerima gaya-gaya aliran yang diberikan oleh gelombang laut, di mana gelombang laut itu bersifat oscilasi atau bolak-balik. Jika ditinjau dari partikelnya, sebenarnya gelombang laut itu tidak mengalami aliran, bisa dikatakan hanya mengalami putaran atau vortex yang sebenarnya mengalir, ada energi yang dibawa oleh gelombang laut tersebut. Jika ditinjau dari arah vertikal, maka akan diketahui bahwasanya gelombang yang mengenai kaki-kaki bangunan lepas pantai bergerak secara bolak-balik, maju atau mundur, dan tinggi gelombang laut tersebut bisa dikatakan tidak begitu berpengaruh. Akan tetapi jika dilihat dari arah samping, maka akan terlihat hantaman gelombang laut yang mengenai kaki-kaki tersebut. Dengan kondisi tersebut, kasus di atas dapat disederhanakan dan dimodelkan jika ditinjau dari arah vertikal dengan asumsi kedalaman laut mempunyai gaya yang sama dengan gaya permukaan. Hal tersebut akan mempermudah pemodelan dengan 2D walaupun pada kenyataan berupa 3D.
Walaupun pada kenyataannya ketika kita mendesain kaki-kaki dari offshore structure itu 3D ya, cuman untuk menyederhanakan kita bisa modelkan menjadi 2 dimensi. Oke, next. Selanjutnya sesuai dengan permintaan soal, bahwasanya soal diminta dibatasi ya sesuai dengan NRP, yaitu simulation basis. Data-data yang diminta, yang pertama bilangan Reynolds diminta 100, frekuensi kecepatan 0,25, amplitudo itu 1, viskositas kinematik 0,01, level shift aliran bolak-balik di sumbu X YZ itu 0, skala kecepatan aliran bolak-balik di sumbu X1 YZ itu 0, diameter silinder yang nantinya akan dikenai aliran itu kita kasih 1, dan sudut silinder ke 1 dengan sumbu Z atau alfanya itu 0 derajat. Sedangkan jarak radius silinder pusat koordinat dari pusat bidang itu jaraknya sekitar 3,5 D atau bisa dikatakan 3,5 meter. Oke, next selanjutnya yaitu dalam pembuatan pemodelan 3D-nya ya. Maka kita akan jelaskan terkait tahapan-tahapannya mulai dari pembuatan geometri 3 silinder, pembuatan geometri box besar, pembuatan geometri box kecil, dan keempat yaitu pembuatan geometri kompon dan glue. Oke. Untuk pembuatan geometri 3 silinder mungkin kita akan buka langsung Salome. Ya. Oke. Pembuatan geometri 3 silinder yaitu kita akan buat sesuai dengan tutorial di materi, yang mana kita akan buat grid circle ya. Kita akan pusatkan di 0 ya kan. Setelah itu kita rotation ke arah sumbu OY. Setelah itu nantinya kita bullfish seperti bentuk seperti ini. Setelah itu nanti kita bullfish dengan jarak sekitar 1,5 ya. Baru setelah itu kita rotation ke atas sejauh sesuai dengan permintaan soal yaitu 3,5 ke samping kanan searah sumbu X positif 3,5 dan searah sumbu Y Z negatif itu 3,5, sehingga nantinya diperoleh gambar seperti yang seperti ini. Oke, lanjut next. Selanjutnya yaitu setelah kita buat untuk 3 silinder, maka kita buat yaitu geometri box besar, yang mana box besar ini diasumsikan sebagai area lautnya yang akan mengenai nanti dinding 3 dinding silinder yang telah kita buat di depan. Nah, itu kita batasan ya, kita modelkan sesuai dengan gelombang laut, aplikasi sesuai dengan aplikasi gelombang laut. Box 1 Oke. Box 1 sesuai dengan permintaan soal itu kita kasih dimensi atau bagian panjangnya itu ada 30, yang untuk tingginya 30 juga. Untuk box kedua, nah ini box kedua ini berfungsi, tujuannya adalah sebagai untuk refinement mesh. Jadi berfungsi nanti untuk mendapatkan data yang lebih akurat terkait gaya yang akan diterima atau yang ditimbulkan oleh gelombang laut yang mengenai dinding silinder. Jadi di sini nih sebetulnya yang akan berpengaruh besar gaya yang paling besar yang diterima oleh dinding silinder atau kaki-kaki daripada off structure dibandingkan dengan titik-titik yang lain. Oke, lanjut next. Dari bidang box besar yang sudah kita buat, maka kita harus lakukan yang namanya cutting, karena boundary antara box kecil dengan box besar itu berbeda-beda. Kita akan lakukan cutting. Cutting pertama itu untuk boundary, untuk aliran fluidanya sendiri, sedangkan untuk yang cut kedua itu digunakan nantinya untuk refinement mesh. Jadi mesh yang akan dihasilkan nanti lebih kecil dan otomatis hasil yang diinginkan yaitu lebih akurat.
Nah, di sini yang menjadi poin penting yaitu terkait masalah kompon dan glue. Bisa dikatakan antara box besar dan box kecil itu sebetulnya ada dua objek yang saling bersinggungan, sisi-sisinya. Boundary-nya itu saling bersinggungan. Area sini ini bersinggungan, sehingga harus direkatkan ya, atau di-glue. Kalau tidak di-glue itu akan mengakibatkan nanti bermasalah ketika nanti create untuk mesh, pembuatan meshnya. Oke, next lanjut terkait untuk pembuatan mesh. Yang pertama, pembuatan group of edge sebagai objek bantu pembuatan mesh lokal atau refinement mesh. Oke, lanjut kita masuk ke modul mesh di sini. Maka kita akan dapati ya. Oke, kita kembali lagi ya terkait untuk pembuatan group of edge. Group of edge ini digunakan sebagai alat bantu untuk pembuatan mesh lokal, di mana yang kita harapkan untuk mesh lokalnya di sekitar dinding silinder itu lebih kecil lagi, sehingga gaya-gaya atau simulasi yang diharapkan nanti lebih akurat untuk area tersebut. Untuk prosesnya oke, mungkin next lanjut ya. Terus untuk yang selanjutnya yaitu pembuatan group of fish sebagai objek boundary. Ketika objek bidang yang akan kita simulasikan sudah jadi, maka kita akan bikin grup kembali untuk mengetahui bagian-bagian yang akan dilewati oleh aliran fluida. Yang mana aliran fluida itu banyak sisi-sisinya. Yang pertama yaitu sisi bagian depan yang kecil, fish small box bagian depan, bagian belakang, bagian atas, bagian inlet, terus bagian outlet, bagian bawah dan bagian atas. Ini harapannya ketika nanti running di open form tidak terjadi error, karena batas-batas yang sudah kita create itu ada. Ketika nanti ada batas tertentu di area bidang ini tidak ada, maka di bagian mesh itu akan terjadi error. Oke, lanjut pembuatan mesh. Modul pembuatan mesh. Mesh 1, mungkin kita lanjut edit seperti ini ya. Mesh 1 yaitu kita namakan yaitu name mesh 1. Terus geometri kita pilih glue. Geometri kita pilih glue di sini. Terus yang untuk mesh tipenya kita untuk any, sedangkan untuk 1D kita pilih algorithm project ID, projection ID 1. Terus untuk positives yaitu kita ambil short edge dari extrusion 1 dan extrusion 2 di sini. Extrusion 1 kita pilih. Terus untuk 3D-nya kita algoritmnya kita pilih yang untuk extrusion 3D. Oke, lanjut. Setelah itu baru nanti kita bikin submesh. Apun proses untuk pembuatan submesh pertama yaitu kita pilih geometri depan ya, yang mana nanti geometri depan itu tujuannya untuk pembuatan mesh bagian depan ya. Kita pilih geometri depan, mesh tipenya itu any. Untuk algoritma 2D-nya kita pilih netgen 1D 2D. Hipotesisnya itu netgen 2D parameter 1, dan untuk hipotesisnya untuk mendapatkan hasil lokal reference mesh-nya yang lebih ini kita bisa mainkan di argumennya ya. Minimal, min sama max kita mainkan di situ. Semakin kecil kita kasih angka di sini, maka mesh yang dihasilkan tuh lebih kecil lagi dan lebih akurat nantinya. Tapi nanti akan menjadi beban komputasional yang akan lebih berat. Local size kita masukkan edge silinder 3, 2, 1 dan small box sesuai dengan tutorial di materi ya, kita bikin sama. Oke, lanjut untuk pembuatan submesh pertama. Terus selanjutnya yaitu submesh kedua.
Submesh kedua ini kita pilih geometri extrusion 1 ya. Extrusion 1 tuh sebelah sini. Sebelah sini. Yang mana nantinya untuk algoritma 1D-nya kita pilih wire discretization, hipotesisnya kita number of segment. Nah, nanti kita pilih di sini segmennya 1 karena ke arah sumbu Y positif itu cuma ada 1 segmen. Maka kita pilih jumlah segmennya 1. Oke, next selanjutnya untuk yang submesh ketiga, yaitu kita pilih geometri extrusion 2, yaitu sebelah sini bawahnya lagi. Nah, 1D kita pilih algoritma yaitu wire discretization, terus number hipotesisnya kita pilih jumlahnya 1 karena sama ya, jumlah segmennya yang dihasilkan ke arah sumbu Y itu cuma 1. Oke, lanjut next. Next, kondisi batas. Kondisi batas kita akan modifikasi sesuai dengan namanya tadi, yaitu OpenFOAM, yang mana OpenFOAM sendiri yang bersifat porting, yaitu pengkopian pengkopian yang sudah ada script datanya kita akan ganti, kita akan modifikasi sesuai dengan data yang kita inginkan. Dalam kasus ini data yang kita inginkan yaitu terkait simulasi aliran laut yang melewati dinding 3 silinder. Yang pertama dari boundary condition itu ada 3 folder. Yang pertama itu folder data 0, data constant, dan data system. Data 0 kita akan modifikasi atau kita akan rubah data P, script data P, script data U. Untuk constant kita akan rubah script data boundary. Mungkin saya buka dulu supaya ingat lagi. Oke, untuk data konstan kita rubah transport properties dan juga boundary. Next, selanjutnya untuk data system kita akan rubah control dict sesuai dengan permintaan soal. Oke, kita akan bahas terkait untuk perubahan data di data 0. Untuk data P itu kita akan rubah pada boundary file, yang mana pada boundary file itu kita mengikuti model yang telah kita buat di Salome, yang mana dalam Salome kita telah bagi untuk boundary-nya kita sudah namakan, yaitu ada yang inlet, atas, bawah, depan, belakang, silinder 1, silinder 2, silinder 3 dan outlet, yang mana semua tipenya itu zero gradient kecuali tipe depan dan belakang. Kita rubah dengan tipe empty ya, karena depan dan belakang itu tidak dilalui atau tidak dilewati oleh fluida. Sedangkan untuk outlet kita rubah tipenya menjadi fixed value. Oke, lanjut. Untuk folder 0 juga kita akan rubah data U, script data U, yang mana script data U boundary filenya kita akan modifikasi di inlet, atas, dan bawah, mengikuti dengan data soal, yang mana frekuensi 0,25 yang diminta, amplitudenya 1, scale of skala dari kecepatan itu dari sumbu X1 00 dan juga level sumbu X YZ itu 00 sesuai dengan permintaan soal. Oke, lanjut untuk modifikasi data konstan. Data konstan kita akan rubah, yaitu transport properties kita akan modifikasi. Sudah saya buka ini, transport properties kita akan ganti, yang mana viskositas kinematik yang diminta oleh soal yaitu 0.01. Terus yang kedua yang ketiga kita akan modifikasi script data untuk control dict. Nah, ini yang poin pentingnya di sini. Control dict
Ini berkaitan dengan kontrol simulasi yang diminta ya, yang mana nanti start time-nya itu 0, stop at-nya itu end time, terus end time yang akan diminta 40 sesuai dengan soal. Ya, ini 10 bagi F ya, 10 bagi 0,25 sehingga nanti dihasilkan 40. Harapannya ketika kita running di OpenFOAM itu durasi waktunya itu sama 40. Cuman dalam kasus ini kami sudah coba delta T-nya kita rubah 0,02 dan juga while intervalnya sesuai dengan permintaan script di sini. Cuman sangat disayangkan current numbernya masih naik terus sehingga kita mampu berhasil itu sampai endingnya di 22 poin sekian. Jadi tidak sampai 40 detik waktu yang diminta sesuai dengan soal. Oke, lanjut. Untuk intervalnya 100 kita rubah menjadi 100 sesuai dengan permintaan soal, 1 bagi F kali 20 kali delta T. Nah, yang di sini yang perlu ditambahkan yaitu terkait untuk vorticity. Ya, sesuai dengan permintaan vorticity, dan juga kita selipkan yaitu force gaya hidrodinamik yang mengenai dinding 3 silinder di atas, yang mana nantinya kita akan mengetahui seberapa besar sih gaya yang akan berpengaruh terhadap dinding silinder oleh gelombang air laut, baik itu silinder 1 yang mana nanti kita akan datanya force 1, silinder 2 itu force 2, silinder 3 itu force 3, mengikuti script data sesuai dengan soal. Mungkin kalau RF ini sesuai dengan materi kemarin permintaannya itu luas, bukan luas penampang ya, tapi melainkan luas yang kena aliran fluida. Sedangkan untuk koefisien ini kita setting 3.5 sesuai dengan gambarnya soalnya. Lift dir, drag dir kita setting sekian, sama yaitu 0 disumbu X YZ 001, sedangkan dragnya itu 110. Di semua posisi silinder 1, 2 dan 3 sama. Oke, next selanjutnya sekarang hasil dari simulasi. Hasil simulasi tersebut dapat kita lihat yaitu dari paraview. Kita proses paraview, maka kita akan dapati hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti pada gambar. Mungkin bisa kita akan simulasikan. Kita akan tampilkan klipnya. Oke. Ini semuanya dapat ini kontur, kita nyalakan konturnya sama klip sehingga nanti diperoleh seperti ini data. Nah, kalau kita lihat maka aliran ini bersifat sinusoidal, yaitu bolak-balik ya. Dari vektor kecepatan yang ada itu aliran merupakan aliran yang bolak-balik dan lebih berfokus kepada sini. Ini membentuk gaya-gaya yang dihasilkan ya lebih banyak di area sini, atau vortex juga yang lebih banyak area dinding silinder dibandingkan dengan area yang di luarnya. Nah, ini baru jalan sekitar 8 detik ya. Oke, mungkin kita sudahi dulu. Oke, siap. Ini untuk plot stream stretchernya ya, mungkin kita bisa hilangin nih. Oke, Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu drag coefficient dan lift coefficient. Dari data yang sudah kita simulasikan di atas, maka akan diperoleh yaitu pada post processing terdapat yaitu drag dan lift coefficient sesuai dengan
sindernya masing-masing. Maka akan diperoleh data seperti ini yang sudah kita convert ke SL ya tentunya ya. Maka akan diperoleh data seperti ini. Untuk force 1 kita dapat data CD, CL dan CS seperti ini. Kalau kita lihat dari sinder 1 yaitu semua antara CD dan CL yaitu koefisien drag dan koefisien lift itu membentuk sinusoidal. Cuman perbedaannya yang untuk koefisien drag yang nantinya akan mempengaruhi terhadap gaya geser itu amplitudenya itu hampir sama dalam setiap periodenya. Sedangkan berbeda dengan lift koefisien, amplitudenya itu hampir tidak sama, bahkan sudah sampai ini sudah mendekati ke atas dia. Untuk force 1 dan force 1 sinder 1 dan force 3 sinder 3 itu datanya hampir sama. Dia berubah untuk di lift koefisiennya di sekitar sini. Jadi amplitudenya sudah mulai berubah, tidak sesuai amplitude sudah berubah-ubah. Beriringnya semakin menuju ke arah semakin bertambahnya waktu dia berubah, maka dia akan semakin ke atas. Kalau kita kurangi lagi maka akan jadi seperti ini. Yang untuk force 3 itu hampir sama ya, walaupun nanti di sininya itu agak berbeda sedikit. Berbeda dengan yang terjadi force atau gaya yang ditimbulkan di silinder 2. Itu sangat kelihatan sekali perbedaannya. Yang mana nanti dia akan membentuk seperti ini dia. Jadi force-nya itu lift-nya itu bertambahnya waktu dia akan semakin ke atas, ya, amplitudenya akan semakin tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya CL yang ada di silinder 2 itu lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di silinder 1 dan 3. Oke, next selanjutnya. Kesimpulan ya terkait yang ada di materi yang kita bahas tadi, bahwasanya dari simpulan di atas dapat ditaruh kesimpulan bahwasanya aliran bolak-balik di atas yang melewati 3 dinding silinder itu menghasilkan drag dan lift koefisien yang berbeda-beda, ya kan? Jadi kalau kita amati kembali itu yang dihasilkan ini berbeda-beda. Perbedaan koefisien yang dihasilkan tersebut nantinya. Ayo Pak Budi, saya mau dulu ya. Pak Hadinya saya panggil. Boleh panggil lagi. Oke, saya rasa cukup nih. Ini sudah mulai masuk. Terima kasih Bapak. Mohon maaf atas kekurangannya. Apabila ada benarnya datang daripada Allah Ta'ala, ada kekurangannya mungkin dari salah saya pribadi, mohon diikhlaskan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau meeting kan? Enggak, saya mau meeting.